Ma, aku tuh pengen ke Jerman. Hai, ngapain ke Jerman? Mau jadi apa nanti di sana? Nanti kamu dijual. Udah lupain aja itu mimpi ke negeri Eropa, nggak usah lagi diinget-inget. Udah deh, gue jadi kuli juga nggak apa-apa deh, yang penting kerja. Gue sempat mencoba CPNS di Kalimantan, tapi gagal di rankingnya. Ya mungkin itu dia sudah rencana Tuhan ya. Jadi mungkin Tuhan bilang, kamu harus ke Jerman, Sinta. Mungkin kayak gitu kali ya. Kayak bener-bener untuk kita yang belum pernah gitu ya ke luar negeri, bagus deh buat belajar dulu gitu. Tapi kayak mana caranya ya, kayak mana mulainya ya gitu. Aku tuh nggak ada duit, aku itu nggak bisa bahasa Jerman. Aku tahu bahasa Jerman susah gitu. Apa aku bisa? Gua daftar nih ke YIJ gitu. Dengan pertimbangan karena memang dari YIJ-nya sih yakin katanya aku bakalan bisa berangkat nih. Sebenarnya itu sih yang dibutuhin orang-orang yang ragu kayak aku ya, adalah support dan seseorang yang bisa meyakinkan gitu tuh. Join ke YIJ ya, keluarga mau bilang apa lagi, mungkin kayak gitu ya. Udah sampai ke Kalimantan masih juga tetap inget-inget itu, mungkin gitu kali ya, daripada ini anak gila. Aduh, nyesel di sini, nyesel banget nggak mulai dari dulu. Halo kawan YIJ, hari ini kita akan mengantar salah satu peserta YIJ yang visanya sudah di-approve tanggal 2 Februari 2022. Nah, sekarang udah jam 4:30 nih, kita harus siap-siap, terus kita akan berangkat ke bandara. Dan siapa peserta yang akan kita antar hari ini, ikutin terus ya. Aku kan kakak, jadi kamu cantik pada adik-adik kamu ya, oke? Halo semuanya, sekarang kita udah di jalan mau ke bandara. Sekarang juga udah jam 6 nih. Kita tanya-tanya sedikit yuk dengan peserta yang akan kita antar hari ini. Halo Pak, ini mau tanya nih, gimana perasaannya sekarang udah di jalan nih mau ke bandara? Aduh, kalau itu enggak, ya mungkin dari wajah udah kelihatan gugup betul, panik, tapi excited juga sama ini, kayak udah nano-nano lah, nggak tahu mau dijelasin. Dirinya, oh Tuhan tolong diriku, membuatnya menjauh. Walaupun tidak diantar keluarganya, semoga tidak mengurangi keseruan saat berangkat ke bandara ya Sinta. Tetap ikuti keseruan segmen kali ini ya kawan YJ. Sekarang kita udah di bandara. Untungnya sih kita datangnya awal ya, jadi nggak terlalu terburu-buru. Aduh ya ampun, tadi di jalan juga kita alhamdulillah sih seneng-seneng ya, jadi nggak begitu sedih. Nanti kita bakal interview dengan, ini belum dikenalin ya tadi, nanti kita kenalan ya, jangan lupa ikutin sampai akhir. Halo YIJ, sekarang kita lagi nimbang barang dulu ya. Nah, nanti habis kita nimbang, kita mau wrapping dulu. Oke, see you. 5, 8.
YIJ, balik lagi di segmen YIJ antar peserta dengan aku Ara. Sekarang kita udah di Bandara Soekarno-Hatta di Terminal 3 ya Kak ini? Iya benar. Oke, Terminal 3 dan hari ini peserta YIJ yang akan kita antar merupakan periode September 2021, benar kan? Benar. Oke. Nah langsung aja kita kenalan, boleh berkenalan dulu Kak, mulai dari nama, usia, asal, dan Agak-agak grogi nih kalau udah bahas usia. dan mengikuti program apa? Oke, iya. Halo kawan YIJ, perkenalkan nama aku Sinta Veronica Sianturi, asalnya dari Medan, Sumatera Utara. Untuk usia ini harus disebutin ya? Harus. Udah 20 plus ini ya. 26 tahun. Jadi kalau program yang aku ambil itu sendiri adalah program au pair. Jadi untuk di au pairnya sendiri ini adalah kesempatan terakhir untuk aku mencoba program ini. Kalau sudah lewat 26 tahun ya expired. Iya, expired sudah. Iya. Nah, untuk keberangkatan kali ini aku ingin lebih membahas ke perjuangannya Kak Sinta sendiri nih. Aduh, ini perjuangannya 3 tahun loh. Iya, Catat ya. Jadi untuk teman-teman kawan YIJ yang mungkin punya impian pengen ke Eropa dan lihat aku saat ini bilangnya, ih enak banget ke Jerman gitu ya. Iya enak sekarangnya, sebenarnya nggak juga sih, deg-degan gitu. Tapi di balik ini tuh aku menunggu 3 tahun untuk program ini. Iya. Mungkin teman-teman mikir, ih duitnya banyak ini pasti, makanya dia bisa. Aku kan nggak ada duit, aku Miss Queen, jadi aku nggak bisa gitu. Enggak ya, aku itu udah menunggu selama 3 tahun untuk bisa sampai di hari ini. Dan itu bahkan aku sempat hampir yang namanya putus asa, kayak udah lupain aja itu mimpi ke negeri Eropa, nggak usah lagi diingat-ingat, sampai aku memutuskan itu merantau dari Medan ke Kalimantan. Niatnya itu kabur dari impian. Oh, iya benar. Jadi gitu ya. Jadi karena awalnya sebenarnya udah mau au pair, tapi karena terkendala. Oh, takut. Iya benar. Takut sama bahasanya, takut sama biayanya, dan takut nanti di Jermannya sendiri tuh bagaimana gitu. Meskipun sebenarnya udah banyak banget nih teman-teman yang ditahu ke sana. Oh, teman gitu. SMP, teman kuliah, udah banyak yang ditahu gitu. Tapi ya rasa takut itu karena overthinking sih sebenarnya, dan tidak mencari informasi yang lengkap gitu dia. Jadi sampai kayak berusaha mengubur mimpi itu sampai pergi ke pulau seberang Kalimantan. Oh gitu. Ya, jadi aku juga dapat informasi ya. Kan Kakak ini ke Kalimantan, lebih tepatnya ke Balikpapan. Iya benar. Dan di situ ada keluarga juga ya? Ada sih kakak kandung yang sudah berkeluarga. Oke. Waktu itu Kakak waktu ke Balikpapan ngapain nih Kak? Niatnya pengen kerja di perusahaan tambang ini ya. Januari 2020, 2 hari sebelum berita corona di Wuhan. Gitu dia. Jadi begitu sampai di Balikpapan ternyata corona muncul, perusahaan tambang itu banyak yang tutup. Bahkan perusahaan tambang yang aku akan lamar itu tidak jadi gitu merekrut karyawan baru. Oh gitu. Iya gitu dia. Padahal Kakak udah di Kalimantan. Udah di Kalimantannya gitu, udah optimis nih, udah optimis mau ngelamar ke situ gitu kan. Ternyata nggak jadi perekrutannya, dan juga sempat mencoba CPNS di Kalimantan, nilainya sih memuaskan ya, tapi gagal di rankingnya. Aduh. Dan ya mungkin itu dia sudah rencana Tuhan ya. Jadi mungkin Tuhan bilang, kamu harus ke Jerman Sinta, mungkin kayak gitu kali ya. Makanya ke tambang tidak jadi, PNS juga tidak menang. Padahal udah optimis nih bakalan menang, tapi ya kayak gitu dia, tidak menang, kalah di ranking. Oke. Terus kemarin aku juga udah sempat sharing-sharing sedikit sama Frau Irma. Waktu itu katanya sempat bekerja di klinik juga ya Kak kan? Oh iya benar. Itu tuh yang buat kenapa akhirnya jadi ingat sama Jerman lagi. Oh gitu. Apa hubungannya, tahu nggak sih? Bingung masih ya? Apa tuh? Iya, apa tuh Kak? Pertama itu kayak berkecil hati nih ya. Awalnya sih bodo amat dah, yang penting gua kerja gitu. Udah 8 bulan nih nganggur selama di Kalimantan. Terakhirnya itu kayak udah deh gue jadi kuli juga nggak apa-apa dah, yang penting kerja gitu. Akhirnya sampai kerja di klinik, diterima. Awalnya sih seneng, aduh akhirnya aku kerja gitu. Sampai akhirnya itu udah beberapa hari kemudian terpikir lagi, aku jauh-jauh ke Kalimantan cuma kerja di klinik, gaji nggak seberapa gitu kan. Dan itu juga
belum tentu bisa jangka panjang ya, karena tidak sesuai jurusan gitu. Jurusan SPD keguruan, masuk klinik gitu. Jadi agak nggak yakin dengan jangka panjangnya gitu. Dan di klinik itu sendiri aku ketemu pasien-pasien bule-bule yang dari Eropa, dari Amerika gitu ya. Dan sesekali komunikasi sama mereka. Dan aku itu kembali keinget sama Jerman. Bahkan ada pernah dapat pasien orang Jerman. Aduh, Jerman gitu kan, kayak ini Malah jadi terngiang-ngiang. Benar, jadi keingat lagi. Aduh, Jerman nih, kok kayaknya mereka deket banget bisa kesini sebanyak ini gitu. Masa aku nggak bisa gitu dong jadinya. Jadi sebenarnya itu sedih sih kalau diinget-inget. Sampai akhirnya ketemu iklannya IJ. Coba sebenarnya selama 3 tahun dari 2018 nih ya, udah suka nih cari website penyaluran au pair, bahkan sempat ngisi profil au pair world gitu-gitu ya segala macam ya. Cuma ya itu kan nggak jelas ya, karena kita harus sendiri nih. Iya, Nggak jelas, cukup sulit. Jadi takut lagi gitu-gitu, kembali ke bahasanya tuh paling takut banget. Jadi sampai akhirnya ketemu YJ, di konselingin itu aku sampai ganti konsultan nih. Sampai ganti konsultan ya. Pertama itu Mbak Ria, sampai dia itu menyerah nih karena aku selalu bilang, aku belum siap Mbak, aku takut. Aduh, aku Mbak belum cukup nih duitnya Mbak. Aku begini nih Mbak, aku begini. Tunggu dulu deh Mbak, tunggu. Sampai akhirnya itu 1 tahun deh kayaknya ada jaraknya. Kembali dilanjutin sama Safitri. Jadi Safitri langsung ngomong, Mbak kalau takut terus, ya Mbak nggak bakalan jadi-jadi nih ke Jermannya gitu. Soalnya usia Mbak kan sudah mau habis nih masa aktifnya gitu. Jadi akhirnya memutuskan take or leave gitu ya. Padahal di dalam pikiran udah kembali lagi nih Jerman. Aduh gimana ini gimana. Sampai akhirnya memutuskan oke, gua daftar nih ke YIJ gitu. Daftar gitu ya. Dengan kemarin itu sih dengan pertimbangan karena memang dari YIJ-nya sih yakin katanya aku bakalan bisa berangkat nih gitu. Jadi sebenarnya itu sih yang dibutuhin orang-orang yang ragu kayak aku ya, adalah support dan seseorang yang bisa meyakinkan gitu tuh. Yang bisa mendorong kita. Benar, gitu ya. benar. Jadi selama aku di Medan itu tuh cerita ke teman-teman itu tuh nggak ada yang bisa ngedorong gitu ya. Mungkin karena memang mereka juga kurang tahu programnya. Jadi ya kayak gitu. Sampai di Kalimantan juga cerita ke teman-teman kerja, ke teman-teman sepermainan, semuanya pada dukung. Dukung, ya. Jadi ya dukung lewat support aja sih, nggak gitu materi ya. Dong. Materi tetap harus mikir sendiri. Jadi tapi paling nggak itu semangat, jadinya ada kemauan gitu. Kembali lagi dari IJ-nya sendiri bilang, iya kok bisa kok, pasti bisa berangkat. Kita bisa berangkatin sebelum usia 27 tahun dan dari situ oke, udah deh nggak apa-apa dicoba aja. Di situ masih ragu sebenarnya, masih ada kata-kata kalau gagal juga nggak apa-apa. Yang penting udah nyoba gitu. Rasa penasaran setidaknya sudah terjawab. Gimana ujiannya, gimana programnya, prosesnya gitu, setidaknya sudah terjawab gitu ya. Karena 3 tahun pengen, tapi nggak pernah nyoba gitu. Jadi kayak daripada dihantuin terus tuh ya, sampai ke Kalimantan tuh dikejar-kejar terus gitu kan. Kayak aduh, ke Kalimantan malah ketemu lagi, pengen lagi gitu ya. Niatnya tadi supaya move on nih. Kalau udah kerja di tambang kan pasti move on nih mikirnya, karena sayang ninggalinnya. Tapi ternyata nggak direstuin gitu kan sama Tuhan. Tuhan kasih jalan lain, Tuhan kasih corona ya. Itu mungkin yang dikatain ya, ada hikmah di dalam setiap kejadian gitu sih. Aku itu kan berusaha lari dari jurusan sebenarnya. Oh, boleh tahu jurusannya apa? Jurusannya keguruan gitu. Keguruan apa itu? Guru bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Iya. Tapi pengennya itu kerja di perusahaan tambang bagian admin, nggak mau jadi guru, pengennya ke Jerman gitu. Jadi berusaha lari dari jalur sih memang ya. Tapi ternyata Tuhan kasih jalan ini ke Jerman. Ya puji Tuhan, seneng tapi tetap takut, gugup sih, masih gregetan kayak. Apalagi waktu di depan kedutaan waktu mau interview visa itu kayak sempat termenung ngeliat tulisan Boschaf itu ya, yang petaknya itu apa namanya? Apa ya namanya? Yang tempat ya appendix ya, appendix itu kedutaan Jerman. Kayak Tuhan, ini aku yang 3 tahun yang lalu aku lihat di Facebook, aku bilang ini tuh jauh banget, ini tuh kedutaan Jerman itu tuh jauh, aku nggak bisa ke sana. Iya, ini mimpi doang. Jadi kemarin pas di depan itu tuh nungguin teman duluan kan. Jadi kita udah dari pagi teman duluan kayak, ya Tuhan aku di depan sini gitu, kayak udah mau teriak aja rasanya.
Udah mau teriak, cuma di situ ada security-nya nggak berani. Tapi dalam hati tuh kayak, ya aku di depan sini loh gitu. Udah kayak aduh, bener-bener udah kayak aduh lemes, kayak seneng lemes semua campur aduk deh pokoknya. Dulu soalnya udah ya kayak mana ya, kayak kita yang suka sama cowok, nah kita itu pasti pantengin profilnya ya. Aku itu kayak gitu waktu suka sama au pair ini, mantengin segala. Oh, ke kedutaan nih ngurusnya ini nih, kedutaan Jerman gitu kan. Tapi tetap kayak, tapi kayak mana caranya ya, kayak mana mulainya ya gitu. Aku tuh nggak ada duit, aku itu nggak bisa bahasa Jerman. Aku tahu bahasa Jerman susah gitu. Apa aku bisa gitu sih. Aduh, nyesel di sini, nyesel banget nggak mulai dari dulu. Untuk kita yang belum pernah gitu ya ke luar negeri, bagus deh buat belajar dulu gitu. Kan aku kakak juga sempat cerita nih di graduation waktu itu. Kalau misalkan dari keluarga sendiri itu awalnya ngomong ngapain sih ke Jerman? Iya. Kan? Saksinya di sini. Ini ada video call juga di sampingnya ada juga. Iya, di sini ada saksinya nih yang dulunya ngelarang. Iya. Okay. Ini nih, ini dulunya ngelarang tapi sekarang ngedukung banget. Halo tante. Dulunya ngelarang tapi sekarang ngedukung banget gitu. Oke. Gimana mah? Udah ngedukung ya Maya? Iya. Iya. Makasih ya Ma buat dukungannya. Oke. Jadi dari apalagi dulu masih baru-baru baru-baru wisuda ya nih ya. Jadi dulu pernah ngomong, "Ma, aku tuh pengen ke Jerman." "Hai, ngapain ke Jerman? Jerman mau jadi apa nanti di sana? Nanti kamu dijual begini segala macam." Jadi kayak gitu. Jadi benar-benar dulu itu dilarang banget. Udah nggak usah ke sana, itu ngapain ke sana-sana. Di Indonesia aja gini gitu sih. Jadi dulu itu sempat gitu juga sih strugglingnya itu tuh di situ juga. Jadi kayak ya udahlah nggak usah dulu gitu. Jadi reda. Aku tuh kadang itu ngomongnya sebenarnya kayak iseng-iseng sih, tapi sebenarnya memang mau gitu. Iseng-iseng tapi niat. Iseng-iseng tapi niat gitu, tapi iseng-iseng omongin gitu. Tapi ternyata responnya kayak gitu. Terus dari kakak aku sendiri, aku punya 2 kakak, mereka juga gitu sih ngomongnya, angan-angan tukang tahu. Aduh, kakak aku kalau dia nonton gitu deh, dia tuh ngomong angan-angan tukang tahu katanya kayak gitu. Jadi ya ini nih angan-angan tukang tahu nih. Yang itu berarti tadi yang lagi video callan di jalan juga ya? Oh bukan, belum. Tadi itu kakak yang lain tuh, banyak nih kakak angkatnya. Oke. Terus kan berarti awalnya nggak boleh, dan berarti disuruh di Indo aja gitu. Makanya waktu itu merantau ke Balikpapan itu orang tua setuju banget gitu. Oh gitu. Karena ikut kakak juga dan abang ipar juga kan, dan tujuannya kerja di tambang juga. Tapi ya itu rencana Tuhan, kita nggak tahu ya. Benar. Aku dulu sempat mikir juga, aku udah jauh-jauh kesini kok nggak bisa gitu ya. Sempat sedih banget, terus PNS juga gagal. Udah kayak ini kelanjutan hidup aku ini apa nih? Gimana nih? Cuma di sini aja nih gitu. Udah jauh-jauh kesini gitu sih. Jadi ya tambah lagi tuh banyak dapat kata-kata dari temen, kamu di sana cuma di klinik doang gitu. Udah terus jauh-jauh. Iya, bahkan ada orang luar negeri yang pasien aku itu kan ada kenal kan, lumayan deket gitu, sempat ngomong, emang di Medan gak ada klinik yang sama gitu. Aduh, aku tuh terpukul banget dapat pertanyaan kayak gitu tuh, kayak iya juga ya, ngapain gua ke Kalimantan kerjanya di sini gitu. Kalau cuma di klinik. Iya, jadi kayak sempet kata-kata kayak gitu-gitu sih yang bikin buat mikir 2 kali gitu. Mikir apalagi sempat karena ketemu orang-orang asing itu tuh, jadi ya bener-bener kembali lagi nih ingat sama Jerman ini nih. Aduh, nggak tahu. Kembali terbangun lagi nih rasa pengen Iya, benar. Oke. Terus kan tadi sempat nggak disetujui juga ya sama orang tua, sama keluarga juga. Nah, ini gimana nih caranya Kak Sinta untuk meyakinkan keluarga? Oh ya, jadi ini aku emang orangnya ini penuh rahasia juga sih sebenarnya, walaupun sebenarnya terbuka tapi penuh rahasia. Jadi aku mulai dari kerja itu Agustus tahun 2020 sampai September 2021, aku memang udah
planningin itu setiap gaji aku itu tuh aku save gitu ya. Aku hanya keluarin untuk biaya-biaya yang penting kayak biaya kos, biaya makan. Kayak belanja hedon gitu tuh aku nggak pernah lakuin di Kalimantan. Beli baju, beli sepatu, beli apa itu nggak pernah. Nggak jajan-jajan, bener-bener saving karena memang masih ada kepikiran soal Jerman ini nih. Tapi kemarin awalnya itu kayak iseng-iseng aja nabung sampai akhirnya udah ketemu sama YIJ di sebenarnya dari tahun 2020 tuh YIJ konselingin aku sebelum aku kerja, tapi aku belum kerja, aku bilang. Jadi karena udah tahu itu udah mulai nih prepare saving money tapi nggak cerita ke siapa-siapa. Oh, jadi buat di keep di diri sendiri. Kalau nanti aku bisa uangnya cukup, aku mau lanjut. Tapi kalau uangnya nggak cukup ya udah. Jadi bener-bener sampai kan aku itu memutuskan join itu di bulan 9 awal nih ke YIJ. Bulan 9 awal itu tanggal 1 kalau nggak salah. Jadi aku tuh bener-bener baru ngomong itu tuh ke orang tua itu di bulan 8-nya. Mah, iya. Jadi aku tuh kayak, "Ma, aku tuh jadi ya yang mau nyoba ke Jerman itu." Gitu kan. Jadi kayak mana katanya gitu kan. Iya, aku udah daftar. Ini aku ada yayasan yang bantuin gini. Emang duitmu udah ada? Dibilang gitu. Udah ada ya, mudah-mudahan cukup gitu ya, walaupun pada akhirnya dibantu sih sedikit-sedikit ini untuk berangkatnya. Udah nekat saving money sampai akhirnya uang terkumpul sesuai budget yang dibutuhin untuk ke YIJ. Boleh disebutin kayak ini nominalnya? Nggak usah lah ya? Jangan lah, konsul dulu ya, harus konsul kalian kalau mau tahu. Jadi udah di saving dan udah cukup untuk bayar YIJ, lalu memutuskan daftar. Dan orang tua sih kayaknya udah nggak bisa apa-apa lagi kali ya, karena udah siap gitu kan, udah nabung sendiri. Emang tujuannya dari awal tuh gitu, pengen nyoba tapi nggak mau ngandelin orang gitu, maunya ngandelin diri sendiri gitu. Makanya benar-benar preparein sendiri sampai akhirnya terkumpul, baru akhirnya join ke YIJ. Ya keluarga mau bilang apa lagi, mungkin kayak gitu ya. Ya udahlah, mau bilang apa lagi, dia udah kayaknya yakin banget gitu. Udah sampai ke Kalimantan masih juga tetap inget-inget itu, mungkin gitu kali ya, daripada ini anak gila, mungkin gitu kali ya dipikir sama keluar. Jadi kayak gitu sih. Jadi akhirnya ya udah mendadak gitu, orang tua ya udah nggak apa-apa, digituin aja gitu. Udah karena udah dewasa juga, mungkin ya udah tua juga, nggak dewasa lagi. Kalau misalkan keluarga sendiri awalnya paham au pair itu apa? Kakak jelasinnya gimana nih au pair? Karena kan banyak banget orang yang ngira kayak, ngapain sih jauh-jauh ke sana cuman gini-gini doang, gini-gini doang gitu. Nggak ditahu benefitnya apa. Gitu. Iya, sempet sih ada kakak yang juga itu kayak, ya cuma gitu doang, ngapain ngomong situ gitu ya kan. Tapi ya kita kan tahu tujuan selanjutnya itu apa gitu sih ya. Bukan cuma, itu kan cuma 1 tahun tuh au pairnya. Dan kalau untuk yang jiwa petualang mungkin ya, jiwa petualang itu tuh bodo amat mau ngapain, yang penting aku itu kesana gitu. Sama kayak aku tadi ke Kalimantan awalnya, ya udah deh, yang penting nggak apa-apa ke Kalimantan, kerja tambang juga nggak apa-apa. Memang tipe orangnya suka tempat-tempat baru. Suka explore suka gitu. Explore, bener. Jadi kayak ya nggak apa-apa deh, gue kerja kayak gini, toh juga cuma setahun, toh juga ada hak dan kewajibannya tuh tertulis, toh juga dapat duitnya. Ya udah, apa salahnya gitu kan. Dapat yang paling penting itu tuh ya tinggal di Eropa gitu. Aku mungkin kerja di tambang belum tentu tuh bisa ke Eropa. Belum tentu banget pasti gitu kan. Jadi ya itu sih. Jadi kayak ya udahlah, apapun kata orang biarin orang berpikir. Yang toh yang jalanin kita, yang tahu kita. Jadi kalau untuk di keluarga sendiri, kalau di mama sendiri sih udah paham betul bagaimana, udah aku jelasin secara detail, dan mama juga mendukung banget karena memang yang bakalan kita lakuin di sana itu ya 100% sama seperti yang kita lakuin di Indonesia, kegiatan kita sehari-hari. Bedanya adalah kita di sana di Eropa, di sini di Indonesia gitu, dan di sana kita dikasih les juga ya, belajar bahasanya. Kalaupun nanti pulang ke Indonesia paling tidak kita udah nambah nih bahasa asingnya gitu kan, udah nambah bahasa asingnya lagi gitu. Udah ada nilai plusnya nih di diri kita gitu. Setelah au pair ini rencananya apa nih? Ya doain ya, semoga konsisten belajarnya, terus bisa langsung ambil Ausbildung dan di tempat yang bagus nih profesinya gitu, perusahaan yang bagus juga. Itu sih rencananya. Profesinya apa nih?
Pengennya sih di kantor, admin atau bagian masih bingung sih. Itu sih paling udah pernah nanya juga kan, ada teman orang Jerman di sana. Bisa sih katanya Ausbildung di kantor itu bagian office, bisa. Jadi pengen itu sih. Atau kalau bisa bagian broadcasting juga kayaknya menarik kali ya, kalau memang ada gitu peluangnya bagian gitu. kreatif. Iya, bagian kreatif. Yang ngomong-ngomong kayak gini gitu. Suka ngomong orangnya nih. Oh iya, cocok tapi. Ya, semoga ya ada peluangnya, doain ya. Amin amin. Terus kakak punya nggak sih kekhawatiran nih pas au pair di Jerman nih, takut ini takut itu juga gitu, ada nggak sih kak? Pasti ada lah ya. Siap. Soalnya aku juga tipe orangnya yang nggak enakan. Iya. Iya. Dia. Tipe orang yang nggak enakan. Kadang itu kayak nggak suka tapi dijalanin aja. Tipe orang yang kayak gitu. Tapi ngedumel nih dalam hati gitu. Tapi kebetulan GF aku ini ya puji Tuhan memang GF-nya transparan. Dia kasih aku itu 9 halaman PDF berisi aturan, peraturan, hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan, bahkan sampai cara dan gaya hidup di Jerman. Dia jelasin semua di situ. Dia sampai bilang pokoknya orang Jerman itu ngomong apa adanya. Jadi kalau kami mau mengkritikmu, jangan langsung sakit hati, jangan langsung anggap kami nggak suka samamu. Dia udah ngomong gitu. Dan kalau kamu butuh sesuatu, kalau kamu ingin sesuatu ada yang dalam hatimu, kamu ingin sampaikan, jangan dipendam-pendam. Dia udah langsung ngomong gitu sih. Jadi ya udah dapat gambaran gitu, kayak tetap sih masih kayak berusaha ngelawan sifat itu tadi, sifat nggak enakan itu tadi gitu sih. Itu sih struggle banget itu, benar-benar harus perbaiki diri nih, perbaiki kepribadian. Apa yang mau disampaikan untuk orang tua nih? Pesan untuk orang tua. Halo Ma. Halo, makasih banyak ya Maya udah izinin aku untuk berangkat ke Jerman, bahkan bantu aku di finansial yang ternyata pada akhirnya aku butuh bantuan dari Mama juga gitu. Maaf udah ngerepotin sebelum berangkat. Niatnya sih dari awal itu pengen usahain dari dana saving sendiri, tapi ternyata kurang. Makasih banyak, semoga Sinta bisa sukses di Jerman dan bisa membalas, yang nggak bisa sih mungkin yang membalas, tapi paling tidak bisa ngebuat Mama bangga. Doain ya Maya, dan aku juga berharap Mama tetap sehat di Indonesia, tetap jaga kesehatan, panjang umur yang pastinya, dan tetap bahagia. Semoga paling lambat 2 tahun lagi aku bisa bawa Mama ke Jerman. Itu impiannya tuh. Oke. Paling lambat 2 tahun. Oke, terima kasih Kak Sinta udah sharing-sharing dengan kita semua. Dan semoga rencananya Kak Sinta ke depan di Jermannya, au pair-nya dilancarkan, dan tetap semangat, tetap kuat di sana, dan jangan lupa jaga kesehatannya Kak, karena pasti. Pada masa pandemi ini. Ya pasti. Makasih. Dan semoga kita juga bisa ketemu dengan Kak Sinta di segmen YIJ yang lain ya, mungkin YIJ ada tamu atau enggak Untold Journey. Oh iya, boleh. Oke, kawan-kawan, sampai jumpa di segmen YIJ selanjutnya. Cus.